Halo, kembali lagi bersama saya dengan Kak Joko. Nah, di video kali ini kita akan membahas soal SIMAK UI ya, yaitu fisika kode 314. Ya, kodenya 314. Nah, ya tahun 2019 nih. 2019. Oke. Nah, di video kali ini kita akan bahas ya secara tuntas 15 soal itu, mulai dari nomor 31 sampai nomor 45. Oke, langsung saja. Soal nomor satu katanya begini. Gambar di atas menunjukkan benda yang bermuatan positif ya, Q kolom, dan bermasa M kilogram diikat dengan tali isolator yang panjangnya R meter dan masanya dapat diabaikan pada sebuah tiang. Benda itu berputar dengan kecepatan V meter per sekon dalam medan magnet D Tesla ya. Agar tali tidak putus, batas maksimum tegangan tali adalah T Newton, sehingga kecepatan maksimum benda adalah oke. Nah, di sini katanya ada medan magnet ya, yang arahnya masuk. Oke, masuk. Kemudian kita perhatikan di sini eh, lintasannya itu berbentuk lingkaran. Nah, kemudian ini seperti terikat ya. Ini ada muatannya. Oke, kita pasti sudah bisa tebak bahwa arah dari gaya apanya nih, tegangan talinya adalah menuju pusat gitu. Nah, tapi ingat, karena kecepatannya sudah diketahui ke atas, maka sesuai kaidah tangan kanan, nanti arah gaya lorennya itu adalah ke sini, ya ke kiri. Nah, ini gaya lorennya. Nah, gaya sentripetal juga ke sini. Nah, ini dia ya. Oke, gaya F-nya juga ke situ. Nah, jadi nanti dari sini kita sudah bisa tebak bahwa nanti di sini F ditambah Fs itu sama dengan tegangan tali. Jadi kita bisa tindahkan apa nih? Kita tindahkan di sini bahwa Fs itu sama dengan T dikurang dengan F gaya Loren gitu. Nah, Fs itu rumusnya apa? M V kuadrat per R sama dengan T dikurang F dikali gaya Loren ya. Gaya Loren itu ingat bahwa gaya Loren di sini itu adalah Q V D. Nah, berarti tinggal kita ganti aja ya gaya Loren. Nah, sebenarnya bisa gaya Loren itu D I dikali L. Namun L-nya kan nggak ada. Jadi hanya muatan V dan D gitu. Jadi ini Q V D. Atau kita balik misalkan nih supaya dia lebih enak tulisannya, sama dengan NV kuadrat per R gitu ya. Bisa gampang sebenarnya. Oke, setelah itu, nah, kalikan kedua ruas dengan 4MR. Nah, setelah kita kalikan nanti kita peroleh 4M RT dikurang ya 4 apa nih? 4 M V Q Q apa? QDR ya, atau kita susun aja dia dengan bagus nih. 4 NV DQR ya. DQR sama dengan 4 N kuadrat dikali dengan V kuadrat ya. Nah, karena R-nya nanti habis nih. Oke, nah ingat bahwa di sini ada ingat ya catatan bahwa 4A kuadrat ditambah berapa nih? 4AB itu sama dengan berapa? 2A ditambah D kuadrat dikurang D kuadrat. Nah, jadi di sini kita peroleh ya. Kita peroleh nanti atau kita singkat dia jadi seperti ini nih hasilnya. Hasilnya di sini 4M RT ya. Kemudian pindahkan nih ke sini. Ke kanan. 4 apa nih?
4 n kuadrat v kuadrat ditambah ya. 4 n v d q r. Nah, jadi di sini kita peroleh dia nanti 2 mv ya. Atau jangan dulu ya, jangan dulu kita susun dulu dia. Ini tadi R. Nah, ini nanti 4 mRT itu sama dengan berapa? Sama dengan 2 NV ditambah DQR kuadrat dikurang nih, dikurang DQR ya kuadrat juga. Nah, setelah itu kedua ruas dikuadratin kan bisa. Nah, dikuadratin katanya. Nah, tapi kita pindahkan dulu ya. Ini hasilnya nanti jadi seperti ini ya. Ini pindahkan ini ke sini 4 mRT ya. Jadi nanti di sini kita buat 4 mRT ya. Atau kita balik dulu nih. Ini bisa kita buat ya, M 2NV ditambah DQR R ya, dikuadratin sama dengan ya, sama dengan nanti 4 nRT dikurang DQR kuadrat. Nah, setelah itu kita apa nih? Kita akarin ya, masing-masing akarin. Set. Kemudian akar. Ini hasilnya nanti 2 NV ditambah DQR ya. Nah, sama dengan 4 nRT dikurang DQR kuadrat ya. Nah, kemudian di sini kita peroleh tindakan nih. 2 NV sama dengan akar dari 4 nRT dikurang ya. Dikurang DQR kuadrat. Kurang DQR. Nah, jadi kita peroleh dia nanti V-nya itu sekitar berapa nih? Sekitar berapa? Ayo. Nah, ini bisa kita lanjut ya ke sini. Oke. Nah, kita peroleh di sini nanti V-nya V sama dengan akar dari ini 4 nRT dikurang DQR kuadrat dikurang DQR per 2N nih. Nah, ya. Jadi ini bisa kita sederhanain lagi. V sama dengan V sama dengan ya. V sama dengan DQ ya. Ini DQR per 2M ya. Nah, coba kita lihat di sini, kita perhatikan lagi. Oke, per 2N dikali dengan akar 4 nRT dikurang ya. Dikurang DQR kuadrat dikurang 1. Tapi di sini harus ada pernya ya. DQR dan ini tutup kurung. Nah, supaya dia adil gitu. Jadi nanti V-nya di sini jadi berapa nih? Kalau kita apa? DQR per 2M. Ini kan jadi seperti ini dia. 4 nRT dikurang DQR kuadrat dikurang 1. Nah, ini sudah dalam bentuk akar dia. QR kuadrat gitu ya. Set. Kemudian
Nah, ini bisa kita sederhanain lagi nih, ya. V sama dengan DQR per 2M akar dari, ini udah masuk dia, akar dari 4MRT DQ ya, DQR kuadrat dikurang 1. Nah, ini dalam akar dia ya. Dikurang 1. Dikurang 1 tambah 1 nih. Coba kita perhatikan. Tadi tambah semua ya. Sorry. Di sini ada kesalahan nih. Seharusnya ini tambah semua deh. Sorry. Di sini tadi kenanya ya. Ini seharusnya tambah dia. Oke, di sini di mana tadi tambah? Oke, ini udah tambah ya. Kok jadi saya buat kurang nih? Seharusnya tambah ya. Tambah. Ini tambah gitu ya. Oke, kemudian ini tambah. Oke, ini tambah. Salah sedikit goyang kita ya. Oke, ini tambah, kemudian ini kurang ya. Nah, setelah kita sederhanain lagi, maka nanti V-nya DQR per 2M dikali akar dari 1 tambah 4MRT per DQR kuadrat dikurang 1. Wow, sangat lama ternyata ya. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah apa nih? Jawabannya ada nggak ya? Iya, D ya. Iya, D. Ini D dia. Ya, ini 4 apa nih? Coba kita lihat DQR per 2M akar dari 1 ya, tambah 4MT. Oke, 4M. Ini ada yang kurang nggak ya? Coba kita lihat. Oke, kalau di sini dia ini NRT ya. Ini bisa kita matikan R-nya. Oh, ada yang kurang ya. Seharusnya ada R-nya begitu. Kalau ini R-nya nggak ada ya. Ini tanda tanya juga. Tanda tanya, R-nya nggak ada. Tapi dia mendekati nanti ke D nih. Ya, ke B. Cuma nanti nilai R-nya ini kan kuadrat nih. Padahal di sini 1 seharusnya kan. Kalau kita buat DQR per 2M akar dari 1 tambah 4NT ya per DQ ini kuadrat, kemudian ini R ya, dikurang tanda kurangnya di luar akar ya, dikurang 1 gitu. Ternyata nggak ada jawaban ya, tapi menurut saya yang mendekati dia jawabannya itu D ya, walaupun dia misalkan nggak tepat. Tetapi ya menurut saya ya, pendekatannya adalah ke B gitu ya. Nah, itu kira-kira. Oke, inilah soal nomor 1. Kita lanjut ke soal nomor 2. Oke, katanya begini, soal nomor 2. Seorang pemancing yang berada di perahu di laut dangkal melihat seekor apa nih? Seekor ikan ya, tepat di bawahnya. Dalam pengamatan memancing ikan tersebut berada 3 meter di bawah permukaan air laut. Jika indeks biasa air laut 1,33, ikan itu berada pada kedalaman berapa? Pada kedalaman berapa? Penglihatannya katanya berapa nih? Ya. Oke, coba kita apa dulu? Kita uji ya. Misalkan ini permukaan. Kemudian pengamatannya kan berbeda-beda. Ini kita buat garis normal. Kemudian ini mata pengamat ya. Oke, kalau menurut si pengamat, katanya ikan itu ya, kita buat ya sesuai pengamat dulu. Ikan itu katanya ini sejauh ini kita buat ikannya. Wow, ikan apa nih? Wow. Oke, gini aja kita tambah ya. Mantap. Tapi kalau sebenarnya ikannya nanti di sini. Nah, kita ingat juga
Nah, jangan hanya berat sebelah ya. Kita ingat juga bahwa ikannya nanti mungkin di sini. Nah, ikan sebenarnya ya. Oke. Kemudian, nah perhatikan kedalaman. Kalau dilihat mata itu berbeda dengan aslinya gitu. Nah, jadi nanti kalau menurut mata kedalamannya katanya berapa nih? Hanya itu adalah kita buat aja H aksen ya. Kalau menurut mata. Kemudian kalau sebenarnya itu H gitu ya. Oke, kemudian sudut yang dibentuk oleh yang sebenarnya misalkan kita buat I. Kemudian sudut yang dibentuk oleh mata misalkan kita buat R gitu ya. Oke, jadi kita bisa melihat suatu benda itu ketika sinar yang mengenai ikan itu dipantulkan. Jadi dia ke sini, arah cahayanya ke sini. Ya, ke mata gitu dari sini. Nah, berarti di sini sinar datang dari mana? Datang dari air gitu menuju mata. Nah, jadi kita lihat bahwa di sini nanti ya, ingat bahwa tan R ya, kita buat dulu. Tan R itu sama dengan kita perhatikan dulu ya. Nanti ini dari sini ke sini kita anggap X ya. Ini X. Kemudian ini juga X ya, sama ya. Oke. Nah, kita buat bahwa tan sudut dari R itu sama dengan X per H aksen ya. H aksen X per H aksen ya. Oke. Kemudian sedangkan tan I sama dengan apa nih? X per H ya. Nah, X per H. Jadi kita peroleh di sini kalau kita bandingkan ini ya. Kita bandingkan nanti tan I per tan R ya. Itu sama dengan apa? H aksen per H. Atau kita ubah lagi nih. Maka dia nanti sin I per cos I ya. Per sin R per cos R sama dengan apa? Sama dengan H aksen per H. Nah, terus kita peroleh lagi nih. Kita jabarkan. Ayo jabarkan kembali. Ini ke bawah ya, saya lanjutkan. Saya lanjutkan ke bawah. Oke, sebentar, ini baterainya agak agak lemah gitu. Jadi saya charger dulu. Wait ya. Oke. Kita lihat deh. Sebentar ya. Oke, ternyata udah ya, udah tercharger. Kebetulan laptop abang tadi agak loaded nih. Oke, kita lanjut nih. Di sini kalau kita kita keluarkan lagi, dia nanti dapat kita sin I per cos I dikali dengan apa? Cos R per sin R ya. Nah, sama dengan apa? H aksen per H. Nah, di sini kita peroleh lagi apa nih? Sin I ya. Sin I per sin R dikali dengan apa? Cos R per cos I sama dengan apa? H aksen per H. Nah, di sini kita lihat bahwa menurut Snellius ya, Snellius bahwa kita perhatikan nih
sin I per sin R itu sama dengan N udara per N apa? N air gitu. Ya. Nah, kebetulan cahayanya datang dari mana? Cahaya datang dari air nih menuju udara. Nah, kalau udara kan NU udara kan 1. Kalau N air dia tadi 1,33 ya. Nah, jadi nanti substitusi aja nih. Substitusi apanya? Nah, kita substitusi nih ke sini. Ini ke sini ya. Maka kita peroleh lagi dia ke bawah. Hasilnya itu adalah ganti aja sin I berarti N udara per N air dikali dengan cos R per cos I ya, sama dengan H aksen per H. Nah, kita lanjut di bagian sini nih. Kita lanjut ya. Nah, N udara tadi berapa? N udara tadi nah, coba kita perhatikan lagi nih. Karena ikan tepat berada di bawah orang, maka pandangan orang ke ikan tegak lurus. Ya. Nah, permukaan air. Sehingga sudut I dan R, apa nih? Sudut I dan R dianggap 0 ya. Jadi nanti ini I dengan R itu dianggap 0 gitu. Ya. Oke. Jadi nanti di sini cos apa nih? Cos 0 itu sama dengan 1 gitu ya. Oke. Cos 0 itu sama dengan 1. Bagaimana dengan cos R, iya kan? Nah, ini bisa kita eliminasi aja karena nanti sin cos, karena gini ya. Karena I sama dengan R, maka ini dianggap habis nih, sama. Jadi kita buat nih N udara per N air sama dengan H aksen per H. Berarti N udara 1 per 1,33 sama dengan apa nih? H aksen ya. H aksen tadi itu 3 ya. 3 meter ya. Oke, 3 ya. 3 kemudian H. Sekarang kita dapat H-nya sama dengan berapa? 3 dikali 1,33. Berarti dia berapa? Sekitar 3,99 meter atau sekitar 4 meter gitu. Jadi yang mendekati ambil saja bagian C gitu ya. Oke. Wow, sangat luar biasa ya penjelasannya. Ini sangat ribet sebenarnya pas di apa? Cos R dengan cos I. Jadi nanti karena dia datang dari apa nih? Cahayanya datang dari air. Itu kalau kita lihat dari sini seolah-olah nanti sudut datangnya itu 0 gitu ya. Sudut datangnya untuk si ikan itu seolah-olah sudut datangnya nanti 0 gitu ya. Nah, begitu dia. Kalau sudut datangnya 0, maka nanti kemungkinan sudut biasnya juga mendekati 0 gitu. Jadi kita anggap aja sama. Ya, oke. Jadi jawabannya ini yang mendekati adalah C. Oke. Kita lanjut ke soal nomor berapa nih? Nomor 3 ya. Oke. Nomor 3, coba kita lihat. Nomor 3 katanya begini, terdapat 2 tabung identik A dan B. Mula-mula tabung A berisi gas pada suhu 27 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer. Tabung D mula-mula kosong. Kemudian kedua tabung saling dihubungkan dan dipanaskan sehingga dipanaskan hingga suhu 147 ya derajat Celcius. Perbedaan tekanan antara kedua tabung pada keadaan akhir adalah 1,1 atmosfer.
tekanan pada tabung D pada kondisi akhir adalah berapa katanya, iya kan? Nah, yang ditanya adalah tekanan pada tabung D berapa gitu ya. Oke. Nah, jadi di sini kita lihat dulu bahwa nanti TA-nya itu adalah 27 derajat Celcius, berarti sekitar 300 Kelvin ya. Kemudian tekanan CA itu 1 atmosfer. Kemudian di sini kita peroleh bahwa 1 atmosfer itu 1 dikali 10 pangkat 5 Pascal ya. Kemudian cari nih tekanan hubungan tekanan A dengan suhu. Nah, kita peroleh di sini nanti TA-nya berapa? 10 pangkat 5 dikali VA sama dengan nRT. T-nya berapa? 300 Kelvin gitu ya. Nah, 300 Kelvin. Kemudian VA-nya kita peroleh 300 nR per 10 pangkat 5 ya. Oke. Kemudian sekarang kita cari nih, kalau tekanan pada tabung A ya, tekanan pada tabung A pada suhu berapa? Pada suhu berapa katanya? 147 derajat Celcius. Nah, ini kan sama dengan 420 Kelvin nih. Nah, berapa tekanan si A? Kita lihat nih tekanan si A berapa. Nah, jadi nanti kita cari dulu tekanannya dikali VA sama dengan nRTA aksen ya. Oke, ini VA aksen. Nah, di mana nanti VA aksennya itu sama dengan VA sebelumnya. Jadi di sini kita peroleh TA aksen sama dengan berapa? 3 ya, 3 berapa nih? 3 ini sama dengan 3 dikali 10 pangkat minus 3 ya, NR. Jadi ini kita masukkan 3 NR dikali 10 pangkat minus 3 sama dengan NR dikali 420. Jadi nanti TA-nya kita peroleh nih ya. TA aksennya itu sekitar 1,4 dikali 10 pangkat 5 Pascal. Atau TA aksennya itu sama dengan 4 atmosfer gitu ya. Nah, ini kan selesai nanti ke sini ya. Oke. Nah, jadi setelah ini bukan 4 ya, tapi 1,4 sorry. Nah, setelah itu nanti ingat bahwa beda tekanan TD aksen dikurang TA aksen itu katanya ada tadi. Berapa beda tekanannya? 1,1 atmosfer gitu. Jadi sekarang kita cari tekanan si B. Ini katanya tadi tekanannya pada suhu 147 derajat Celcius berapa? 1,4 atmosfer. Nah, berarti TD berapa? Berarti jumlahkan aja 1,1 ditambah 1,4. Berapa, Dek? Ya, kok berapa, Dek ya? Oke, tapi nggak apa-apa. Saya panggil aja, Dek. Berapa? Sekitar 2, berapa nih ya? 2,5 ya. 2,5 atmosfer. Oke, begitu kira-kira. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah C. Oke, sangat gampang. Ini lumayan ngeri-ngeri sedap soalnya. Tapi nggak masalah sih. Menurut saya kalian bisa mengikuti itu aja yang pasti ya. Oke. Ini dia. Memang kita harus belajar maksimal kalau untuk masuk SIMA UI ini ya kan. Nah, tapi saya yakin kalian pasti bisa. Siapa sih yang nggak bisa ya kan? Ini hanya sekedar soal kok. Oke, kita lanjut. Oke. Kita lanjut nih ke soal yang keempat nih. Oke. Nah. Wow. Pokoknya di sini saya sarankan kalian sering-sering ulang-ulang gitu aja sih menurut saya. Oke.
Katanya di soal kita ini nomor 34, dalam fenomena efek fotolistrik, berkas foton frekuensi F menyinari suatu plat logam. Berkas elektron berenergi tinggi dengan massa m dan muatan E yang dilepas dari permukaan logam bergerak melingkar dengan radius r dalam suatu daerah bermedan magnet D. Jika H adalah konstanta Planck dan semua besaran dalam satuan internasional, selisih frekuensi foton dengan frekuensi ambang logam adalah berapa? Nah, ini perlu kita bahas ya. Pertama, elektron bermuatan itu bergerak melingkar. Jadi nanti kalau dia elektronnya bergerak melingkar, maka nanti di sini berlaku bahwa F Lorentz itu sama dengan gaya sentripetal. Berarti nanti E dikali D dikali V sama dengan NV kuadrat per R. Nah, kenapa ada E? Seharusnya kan gaya Lorentz itu kan QVD, ya kan? Nah, sebenarnya Q-nya ini adalah muatan elektron itu sendiri, ya. Oke, jadi sama aja. Nggak membingungkan sebenarnya ya. Oke, sekarang kita coret nih V-nya salah satu Jadi nanti ED sama dengan M per R. Wow, gampang ternyata. Ya, oke. Nah, V-nya mana? Ya harus ikut dong. Oke, V-nya masih ikut ya. Nah, jangan bingung nanti. Kemudian kita cari nih V-nya. V-nya nanti sama dengan E D R per N. Wow. Nah, kalau kita kuadratin nih, wow. Nah, ini nanti dapat lagi E kuadrat D kuadrat dikali R kuadrat per N kuadrat. Wow, sangat gampang ternyata, nggak susah-susah amat. Oke, kemudian kita ingat nih, elektronnya katanya lepas. Jadi kalau elektron lepas, ini yang pertama ya. Kalau elektron lepas, maka di sini ada efek fotolistrik. Nah, akibat adanya efek fotolistrik, kita kan udah tahu bahwa energi kinetik maksimum sama dengan H dikali F0 ya. Nah, dimana F0 itu adalah frekuensi ambang gitu. Karena yang ditanya inilah frekuensi foton dengan frekuensi ambang gitu ya. Oke, jadi nanti kita udah bisa tebak nih arahnya kemana. NV kuadrat sama dengan H F dikurang F0. Jadi tinggal kita masukkan aja M dikali E kuadrat D kuadrat dikali dengan R kuadrat per M sama dengan HF dikurang F0 nih. Nah, kamu pasti udah tebak jawabannya apa. Udah dong. Ini habis ya, habis. Nah, jadi nanti di sini kita peroleh tindakan hanya berarti nanti E kuadrat D kuadrat dikali R kuadrat per 2 dikali H ya. Sama dengan F dikurang F0. Nah, inilah dia selisihnya. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah mana ya? Ada nggak ini? Oh, wait. Ini kan N-nya harus kuadrat nih. Berarti masih ada sisa 1 ya. Oke, sip. Jadi jawabannya itu adalah E. Ya, oke. Ternyata gampang ya, nggak susah-susah amat. Tadi di soal yang 1, 2, 3 itu agak berkeringat juga saya ngerjainnya. Tapi nggak apa-apa, kalian pasti bisa, yakin saya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Kita hapus dulu ya. Oke. Ya. Nomor 35. Bagaimana sih soal nomor 35 ini? Nah, soal nomor 35 dia nanti begini ya. 3 buah pegas identik ya. Artinya K totalnya ada tuh. K totalnya ada ya. Frekuensi getaran. Ya. K totalnya ada tuh. Kita buat aja berapa kira-kira ya. Ya K total ya. Anggap aja K total tetap. Kemudian di sini nanti
Katanya kalau kita mencari K totalnya itu bisa dengan gaya per delta X. Delta X-nya berapa di sini awalnya? Diketahui delta X-nya ya. Delta X-nya itu sebelumnya itu adalah 5 cm atau 0,05 meter ya. Kemudian massa bebannya itu adalah 0,03 kg. Kemudian gayanya di sini 200 Newton. Nah, oke. Jadi di sini yang ditanya itu adalah frekuensinya berapa gitu, ya. Beban ditarik ke bawah sehingga rangkaian pegas bertambah panjang 6 cm. Kemudian dilepas. Rangkaian pegas ini bergetar dengan frekuensi berapa katanya. Oke. Jadi di sini pertama cari dulu K totalnya itu berapa dengan cara F per delta X yang pertama. Berarti dia 200 per 0,05. K totalnya itu sekitar berapa? 4000 Newton per meter ya. Nah, sekarang kita cari frekuensinya nih, 1/2 V akar dari ya K per M gitu. Ini K total ya. 1/2 V dikali dengan akar dari berapa nih? 4000 per 0,03 ya. Nah, hasilnya nanti 1/2 V berapa nih? Nah, ini kan bisa kita peroleh ini 40.000 ya. 40.000 kali 10 per 3. Nah, ini nanti 1/2 V ini jadi 200 ya, dikali dengan akar 10/3. Jadi kita lihat bahwa kalau kita masukkan nanti nilai V-nya, kita peroleh, kita masukkan lagi V-nya ini 1/2 dikali 200 ya, dikali 200 dikali 10 per V kuadrat dikali 3. Nah, nanti V kuadrat itu kan mendekati 10 tuh. Jadi coretkan aja. Jadi nanti ini 100 berarti 1/3 dong. Karena ini habis ya, habis. Jadi nanti 100 per akar 3 berapa tuh? Nah, kalau kita sederhanakan lagi 100 per 3 akar 3. Ini sekitar 57,7 Hz ya. Nah, jadi kebetulan di sini kita tidak dapat jawabannya. Jadi ini ya lewatkan aja ya. Nah, tetapi nanti jika ada penyelesaian yang lain, saya akan kembali videokan atau jelaskan ya. Nah, kebetulan di sini kita tidak peroleh apa-apa gitu. Jadi ini kita lanjut ya. Oke. Ya, terkadang beberapa soalnya ini memang jawabannya nggak ada. Nah, jawabannya nggak ada bukan berarti harus kita isi. Ini namanya soal mati gitu ya. Jadi nggak usah isi. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, soal berikutnya bagaimana nih? Kita lihat. Dua buah satelit terletak pada posisi geostasioner dengan ketinggian sama. Satelit A memiliki massa 3 kali satelit D. Oke, di sini katanya MA ya. 3 ND. Berarti MA lebih besar. Jika tiba-tiba gravitasi bumi hilang, kedua satelit akan lepas dari orbitnya dan bergerak lurus sesuai dengan hukum. Berarti sigma F sama dengan 0 ya. Satelit akan bergerak lebih jauh adalah mana yang lebih jauh yang ditanya? Delta bukan ya? Kita bandingkan S-nya yang mana yang paling besar? S1 atau S2 gitu. Nah, mana yang paling besar dia? Atau mana yang paling jauh? Karena gini, kalau nanti kecepatannya jumlah gaya yang bekerja itu sama dengan 0, maka di sini masuk GLD. Artinya percepatannya sama, jadi nanti dia nanti mencari kecepatannya S per T. Nah, ingat
Kalau dia nanti walaupun massa A lebih besar daripada massa B, kalau nanti jumlah gaya yang bekerja itu sama dengan 0, maka kecepatan si A sama dengan kecepatan si B. Jadi dari sini kita simpulkan bahwa VA sama dengan VD, berarti S per T. Nah, waktunya kan bersamaan tuh. Ya udah, berarti di sini nanti SA, ini SA per T sama dengan SD per T. Maka nanti kecepatannya, jarak yang ditempuh berarti sama dong. Gitu. Jadi keduanya akan sama gitu ya. Jadi jawabannya adalah C gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. 37. Bagaimana soal nomor 37 ini? Soal nomor 37 ini kita udah pernah kerjain kayaknya nih di kode sebelumnya. Tapi coba kita lanjut ya. Sebuah benda berbentuk silinder bermassa M memiliki massa jenis ρ lebih kecil daripada massa jenis air. Benda dimasukkan ke dalam silinder berisi air. Kemudian tidak ada air yang tumpah dari silinder tersebut. Jika alas benda adalah A dan massa jenis air adalah ρ, tinggi bagian benda yang terendam adalah. Oke, coba kita lihat. Nah, ini silindernya nih. Kemudian diisi dengan apa? Diisi dengan air. Kemudian ada silinder lain nih. Oke, ini dia. Kemudian ini luas alasnya, ini yang terendam gitu. H. Nah, pasti nanti ke sini, ke atas itu adalah gaya ke atas. Kemudian ke bawah itu adalah gaya berat bendanya gitu. Nah, ingat bahwa gaya ke atas itu sama dengan gaya berat benda. Jadi ini ρ air dikali volume yang tercelup nih. Dikali G sama dengan massa benda dikali dengan G. Ini coretkan aja. Nah, ρ air itu sama dengan seberapa jauh benda tenggelam. Ini nanti volumenya itu adalah volume yang tercelup seberapa jauh benda tenggelam dikali dengan luas alasnya gitu. Dikali A sama dengan massa benda. Jadi nanti di sini H itu sama dengan massa benda per ρ air dikali dengan A gitu. Jadi kita peroleh di sini massa benda itu M. Kemudian ρ air itu kita anggap ρ 0 ya. Oke, ρ 0, kemudian A-nya tetap A. Jadi jawaban yang paling tepat di sini adalah C ya. Oke. Sangat gampang ternyata. Jadi jawabannya adalah C. Ya, itu dia. Kita lanjut ke soal berikutnya. Ya, oke. Ini bagaimana sih soal gasing-gasing ini gitu ya. Nah, ini sebenarnya gampang ya, nggak susah-susah amat. Oke, kita lanjut nih. Pada kasus ini berlaku hukum kekekalan momentum ya. Coba kita baca dulu. Gambar A menunjukkan gasing yang memiliki jari-jari 70 cm dan momen inersia 10 kg per meter kuadrat, serta berputar dengan kecepatan sudut omega 10 radian per sekon. Gambar D menunjukkan gasing yang berputar tersebut tertimpa dua bola kejal bermassa 5 kg yang memiliki jari-jari 20 cm ya, menempel pada gasing tersebut serta ikut berputar. Kecepatan gasing sekarang adalah oke. Jadi nanti pada kasus ini kita lihat bahwa di sini ada hukum kekekalan momentum sudut. Momentum sudut sebelum ada bola sama dengan momentum sudut, jumlah momentum sudut setelah ada bola ya. Nah, kita cari dulu nih. Kalau momen inersia gasing itu dikali dengan omega itu sama dengan ya I gasing ya, I gasing ditambah dengan 2 I bola. Nah, dikali dengan
omega, karena kecepatan sudutnya pasti nanti sama itu. Nah, jadi nanti karena bolanya berotasi bersama gasing, maka itu katanya jaraknya, ya, jaraknya itu adalah 50 cm. Oke, 50 cm dari pusat bola ya. Maka kita dapat I bola itu sama dengan berapa nih? 2/5 massa benda dikali dengan RB kuadrat bola ya, ditambah massa bola dikali dengan D kuadrat. Jadi kita peroleh I bolanya itu sekitar berapa? 2/5 dikali massa bolanya 5 ya. 5 apa nih? 5 kg atau 5 gram nih? Ya 5 kg ya. Kemudian kali 0,02, bukan 0,2 ya, tapi 0,2 ya. Sorry, 0,2 kuadrat ditambah 5 dikali ya. 5 dikali 0,5 kuadrat. Ya, oke, bisa ya. Kita lanjut nih. I bolanya kita peroleh dapat sekitar 0,08 ditambah 1,25. Jadi nanti I bolanya itu kita peroleh 1,33 kg meter kuadrat. Setelah itu kita masukkan lagi ke sini. Nah, I gasingnya kita masukkan lagi ke sini. Udah? Setelah itu kita masukkan I gasing dikali omega sama dengan I gasing ditambah 2 dikali I bola dikali dengan omega kuadrat. Jadi di sini kita buat 10 kali 10 sama dengan 10 ya, ditambah 2 dikali 1,3 nih. Dikali omega, kok omega kuadrat ya? Omega aksen ya. Ini omega aksen. Kemudian ini 100, ini berapa nih? Berarti 2 kali apa? 4,66 ya. 4,66. Berarti 4,66 berarti 2 kali 1 ya, 2 kali 1. Ini kita tambahin lagi nih. Ada yang kurang tadi. 1,33 berarti ini 12,66 dikali dengan omega aksen. Jadi omega aksennya nanti 100/12,66. Hasilnya berapa nih? Sekitar 7,9 radian per sekon. Nah, inilah dia kecepatannya. Jadi jawaban yang paling mendekati itu adalah D ya. Oke. Gampang ya? Gampang dong, ya kan? Oke. Jawabannya adalah D. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor berapa nih? Sebenarnya soal Sigma U ini dia membuat sulit karena angkanya koma-koma gitu. Jadi kita harus seteliti mungkin. Jadi kalian biasakan untuk menaksir sebuah angka gitu ya. Nah, ini biasakan aja berhitung, apalagi membagi dengan yang berhubungan dengan bilangan-bilangan desimal gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. 39. Oke, bagaimana sih soal nomor 39 ini? Ini katanya udah dikasih tahu jawabannya tuh. Nah, di sini kalau soal nomor 39 ini kita ingat bahwa daya listrik itu adalah T sama dengan V kuadrat per R. Kemudian ya, oke. Nah, ini dia. Kemudian kalau kita bandingkan misalkan ya, kalau kita bandingkan nih
kita lihat di soalnya dulu ya. Sebuah pemanas air dengan spesifikasi 1000 watt 220 volt digunakan memanaskan air sampai mendidih selama 15 menit. Apabila pemanas ini dipasang pada tegangan listrik 110 volt, waktu yang diperlukan sampai mendidih adalah berapa menit? Nah, kita harus cari dulu daya pada tegangan berapa? 110 volt. Baru kita bisa cari waktunya gitu. Jadi tinggal bandingkan aja T1 banding T2. Kemudian bandingkan ya. Kita lihat nih. V1 kuadrat per V2 kuadrat. Ya. Berarti ini katanya pada saat 220 dayanya berapa? 1000 ya. 1000 watt per T2 sama dengan berapa nih? Ini 220 ya. Per 110. Nah, jadi nanti dayanya ini hasilnya itu adalah 4. Kemudian T2-nya adalah 1000 dibagi 4. Berarti 250 watt gitu ya. Oke. Jadi energi yang dipakai nanti sama. Kenapa sama? Karena yang dipanaskan adalah air yang sama gitu. Ya. Jadi nanti ini T1 dikali T1. T2 dikali T2. Nah, jadi nanti ini berapa T1-nya? 1000 ya. Nah, 1000 kemudian dikali 15 sama dengan T2-nya berapa? T2-nya itu adalah 250 dikali T2, maka T2-nya nanti ini kan habis nih ke sini, tinggal 4 kali 5 60 menit gitu. Gampang ya. Jadi jawabannya adalah D ya, 60 menit. Nah, ini dia. Gampang ya. D 60 menit. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 39 ini saya rasa untuk kalian gampang ya. Oke. Kita lanjut ke soal nomor 10. Nah, bagaimana sih soal nomor 10 ini? Katanya begini, tidak semua kalor yang masuk ke dalam suatu sistem dipergunakan untuk melakukan kerja. Iya, benar sekali. Kalau dia mesin kalor ya, contohnya mesin Carnot nih. Nanti ada kalor yang masuk, ada kalor yang keluar. Nah, jadi nanti ini misalkan yang masuk Q1 nih, yang keluar kita anggap Q2, contohnya asap itu ya. Kemudian mesinnya berputar, inilah usaha. Jadi nanti di sini bahwa usaha itu sama dengan Q1 dikurang Q2. Gitu ya. Oke. Jadi nanti ini benar ya. Ini dianggap benar. Kemudian mesin Carnot merupakan mesin yang dalam satu siklus menggunakan 2 proses adiabatis dan 2 isotermis. Iya benar. Kalau kita buat grafik daripada mesin Carnot, grafiknya nanti kira-kira seperti ini. Ini T ya. Ini apa? Ini V. Jadi nanti grafiknya seperti ini. Nah, kalau kita buat misalkan ini A, ini D, ini C ya. Ini D, maka nanti grafiknya itu kalau dia usahanya positif berarti nanti lintasannya seperti ini. Kalau dia usahanya positif ya. Dia nanti searah jarum jam. Nah, ini siklusnya itu harus searah jarum jam. Ini usahanya nanti positif. Jadi nanti di sini kita peroleh bahwa AD itu iso AD dan ini ya, saya apa dulu? AD dan CD itu adalah isotermis. Kemudian di sini nanti DC kemudian sama dengan DA ya. DA itu adalah adiabatis. Gitu dia. Jadi dia masing-masing nanti ini 2 isotermis, 2 juga adiabatis gitu ya. Oke.
Jadi sangat gampang sebenarnya. Jadi dia nanti ini benar tetapi tidak berhubungan. Berarti jawabannya itu adalah D gitu ya. Sangat gampang ternyata, tidak susah-susah amat. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya. Coba kita lihat nomor 41. Katanya bagaimana sih nomor 41 ini? Kita lihat soal nomor 41. Sebuah mobil awalnya memiliki apa nih? Kecepatan V1 mengalami perlambatan dari waktu T1 sampai T2 sehingga kecepatannya menjadi V2. Pada peristiwa ini kerja mobil bernilai negatif. Iya, karena usaha itu sama dengan perubahan energi kinetik. Jadi nanti di sini EK2 dikurang EK1 atau bisa juga setengah M V2 dikurang V1 kuadrat ya. Ini kuadrat ya. Nah, jika V1 lebih apa nih? Lebih besar daripada V2, maka nanti usahanya jadi negatif ya. Kalau nanti V1 lebih kecil daripada V2, maka usahanya positif. Ini nanti usahanya negatif ya. Oke. Nah, ciri-ciri dia usahanya negatif, dia diterlambat. Ya, diterlambat. Sedangkan kalau dia usahanya positif itu dipercepat. Gitu dia. Gampang ya? Nah, dipercepat dia. Oke? Nah, jadi ini benar ya? Oke. Sebab energi kinetik mobil pada saat T1 lebih besar daripada T2. Iya, benar sekali gitu. Ya, benar sekali. Karena dia nanti EK2 lebih kecil daripada EK1. Karena dia diterlambat gitu ya. Nah, diterlambat mobilnya. Jadi berhubungan, jawabannya itu adalah A. Ya, sangat gampang. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, soal berikutnya nomor 42. Katanya begini, seorang yang tidak bermuatan yang berada di dalam bola berlubang besar terbuat dari logam dan bermuatan sangat besar tidak akan kesetrum ketika menyentuh bola dinding. Iya, benar. Kenapa? Karena gini, pada saat orang di dalam potensial di sini, V di sini misalkan ini A, kemudian ini B, potensial di A itu sama dengan potensial di B. Nah, jadi nanti beda potensialnya itu sama dengan VA dikurang VB, dia 0. Karena tidak adanya beda potensial, tidak ada beda potensial, maka aliran muatan tidak ada. Tidak ada apa? Aliran muatan ya. Aliran muatan gitu. Begitulah kira-kira. Jadi kalau tidak ada aliran muatan, dia tidak kesetrum. Berarti ini benar. Ya. Nah, kemudian apalagi nih? Kemudian dia nanti begini. Di dalam bola tidak terdapat medan listrik. Pada bagian dalam dinding bola tidak ada muatan. Nah, kita perhatikan bahwa di sini nanti di dalam bola berongga muatan itu tidak dilingkupi oleh ya, di dalamnya ini muatannya nanti di luar gitu. Kalau dia positif, muatannya nanti di luar ya. Nah, karena di dalam bola tidak ada muatan, maka nanti di sini medan listriknya sama dengan 0 gitu ya. Nah, kalau di dalam bola dia nanti medan listriknya 0. Jadi nanti ada sifat-sifat bola konduktor kalau dia misalkan di dalam itu nanti medan listriknya sama dengan 0. Kalau dia di kulit itu nanti medan listriknya sama dengan Q per R kuadrat. Sedangkan kalau dia misalkan di luar sejauh apa?
sejauh X, maka nanti E sama dengan K Q per R ditambah X kuadrat gitu. Jadi ini sangat benar ya, karena tidak ada muatan di dalam ini. Jadi sangat berhubungan ya. Kalau nanti misalkan beda potensialnya itu sama dengan 0, maka bisa juga kita tarik kesimpulan bahwa E itu kan rumusnya V dikali R, beda potensial dikali dengan R. Maka nanti dia 0, berhubungan ya. Oke, jadi jawaban yang bukan ya, sorry, ada, oh ya, pas ya. Wait, ini agak ada bingung kita. Sorry sedikit. Di sini bahwa E itu sama dengan delta V per R ya. Nah, jadi nanti kalau delta V-nya 0, maka ini E-nya 0. Jadi benar ya. Jadi ini dianggap berhubungan. Ya, itu dia kira-kira. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 13. Oke. Ya, coba kita lihat nomor 13 katanya apa? Suatu kisi difraksi ya. Suatu kisi difraksi memiliki 500 celah per sentimeter dapat digunakan sebagai peralatan inframerah spektroskopi karena kisi ini satu mempunyai jarak antar celah. Jarak antar celah itu adalah D ya. Oke, D itu nanti 1 per N, itu 1 per berapa nih? Ini masih senti ya. Kita ubah dulu N-nya itu 500 ya, sorry. 500 celah per senti. Kalau kita ubah ke meter, dia nanti 50.000 celah per meter. Ya, 50.000 celah per meter. Nah, jadi kalau kita masukkan ke sini, ini 5 dikali 10 pangkat 4, berarti dia 1 per 5 dikali 10 pangkat minus 4 sama dengan 0,2 dikali 10 pangkat minus 4, berarti 2 dikali 10 pangkat minus 5 meter gitu ya. Oke, ini dia. Jadi nomor 1 benar, nomor 3 pasti benar. Dapat mendistorsikan warna. Iya, memang tujuan dari difraksi ini adalah mendistorsikan warna ya. Nah, selain dia jadi tujuannya adalah mendistorsikan warna begitu. Nah, ini adalah tujuan utama daripada difraksi gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oh, belum selesai ya. Oke. Kemudian kita lihat dulu nomor 2-nya bagaimana. Besar sudut difraksi yang terjadi bergantung pada panjang gelombang. Coba kita lihat bahwa D sin theta sama dengan N dikali lambda. Berarti nanti di sini kita lihat bahwa sudut itu dipengaruhi ataupun mempengaruhi lambda ya. Jadi nanti semakin besar panjang gelombangnya, sudut yang dibentuk semakin besar ya. Nah, jadi ini dia. Jadi nanti besar sudut sebanding dengan panjang gelombang gitu ya. Oke, jadi ini benar. Kemudian dapat mempolarisasikan gelombang, tidak. Salah ya. Karena nomor 4 ini yang dapat mempolarisasikan gelombang itu hanya adalah polarisator ya. Polarisator atau analisator gitu. Analisator sebenarnya membelokkan ya. Membelokkan, sedangkan polarisator adalah mengkutubkan. Tahu nggak arti mengkutubkan ini apa? Mengkutubkan artinya mengkutubkan itu artinya contohnya gini nih. Cahaya itu kan terdiri atas gelombang medan magnet dan medan listrik. Kemudian kita buat nih medan magnet, medan listrik. Setelah dikutubkan, dia nanti jadi sejajar nih. Ini medan magnetnya, ini medan listriknya. Satu garis. Medan magnet, medan listrik. Jadi dia seperti ini. Gitu ya. Jadi sejajar seperti ini. Awalnya gini, ya kan? Awalnya gini.
Setelah dipolarisasikan dia jadi gini. Nah, gitu ya. Oke, jadi saya harap kalian mengerti. Oke, jadi jawabannya itu adalah A. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 45. Oke, nomor 45 ini bagaimana kira-kira ya? Oke, coba kita lihat. Di nomor 45. Oh, tadi 44 udah atau belum ya? 44. Oh, belum ya 44. Ternyata sekarang kita ke 44 dulu. Kalau nomor 44, saat menembak menggunakan senapan laras panjang, seseorang akan terhentak ke belakang karena terjadinya impuls. Iya, karena adanya impuls ini, ya, yang pertama, impuls itu kan sebanding dengan F dikali T gitu. Kalau ada impuls, maka dia akan terhentak ya. Terhentak gitu ya. Oke, begitulah kira-kira. Kemudian ada gaya interaksi antara orang itu dengan senapan. Ada ya. Oke. Kalau nomor 1 benar, nomor 3 pasti benar. Ada gaya interaksi. Contohnya ini orang ya. Nah, terus dia senapannya ini. Oke, ini nih. Wow, ngeri juga ya senapannya. Nah, ini dia senapannya. Nanti pelurunya ke sini. Pelurunya kemana? Ke kanan. Kemudian ini si senapannya ini akan mendorong ke apa? Ke kiri gitu. Ke kiri. Nah, di sini ada gaya interaksi ya antar orang itu dan senapan. Senapan nanti mendorong si orang. Oke, senapan nanti akan mendorong si orang ke kiri. Kenapa? Karena peluru dengan senapan dulu yang terjadi di sini interaksinya. Nanti si senapan ke kiri, maka orang akan didorong. Orang juga akan mendorong senapan gitu, supaya mempertahankan posisi. Kalau enggak, nanti setiap terang setelah ditembak satu peluru, ya kebalik dia ya. Nggak dipertahankan sama aja. Nanti keburu musuh yang nyerang ya kan? Oke. Kita lanjut nih ke soal ke nomor 2. Berlaku hukum kekekalan momentum. Iya benar. Ini nomor 3 ya. Berlaku hukum kekekalan momentum. Iya benar. Gitu dia. Jadi nanti di sini berlaku hukum kekekalan momentum. Ya. Oke. Oh, wait dulu. Ini kayaknya ada yang kurang. Oh, ini jumlah resultannya itu harus sama ya. Momentum sebelum dan sesudah tumbukan itu harus sama, gitu ya. Oke. Jadi nanti kalau kita jumlahkan T1 ditambah T2 itu harus sama dengan 0 ya. Nah, kalau ini misalkan kan awalnya diam, maka nanti T1 ditambah T2 kalau kita jumlahkan itu harus sama dengan 0. Berlaku ya. Kemudian berlaku hukum kekekalan energi kinetik. Tidak. Kalau nomor 4 ini hukum kekekalan energi kinetik berlaku jika dia nanti tumbukannya lenting sempurna. Maksudnya masing-masing awalnya dia punya kecepatan ini V1, V2, nanti saling-saling menumbuk ini. Nah, di sini baru berlaku. Kalau ini dia tidak berlaku ya. Oke. Nah, begitulah kira-kira. Jadi ini salah, berarti jawabannya itu adalah A. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 45. Bagaimana sih soal nomor 45 ini? Coba kita lihat ya. Gambar di atas diagram adalah diagram prinsip kerja untuk menghidupkan lampu tabung. Manakah pernyataan yang tepat mengenai efek dan fungsi utama dari balas? Oke. Nah, coba kita buat. Kalau dia secara prinsip, balas elektronik ini berfungsi untuk memberikan sumber tegangan untuk menyalakan lampu TL ya, fluorescent ya,
dari tegangan AC 220 volt telen. Nah, jadi nanti begini, rangkaian balas elektronik terdiri dari beberapa bagian seperti berikut. Ini nanti ada rectifier ya, rectifier. Jadi coba kita lihat di sini nanti ada rectifier ya. Jadi yang pertama rectifier. Ini fungsinya apa sih? Ya kan? Fungsinya nanti mengubah tegangan ya. Mengubah tegangan apa? AC ke menjadi apa? Menjadi DC gitu. Nah, kemudian DC to AC converter. Nah, ada lagi nih. DC to AC converter. Nah, berarti kita dari bahasanya aja udah tahu ya bahwa dia nanti apa nih, berfungsi mengubah tegangan HVDC 320 volt menjadi tegangan AC ya 500 volt sampai 800 volt dengan frekuensi 20 kHz sampai 60 kHz. Kemudian yang ketiga itu nanti starter. Starter berfungsi untuk menyalakan lampu TL untuk pertama kalinya. Ini menyalakan lampu pertama kalinya. Lampu untuk pertama kalinya gitu. Oke, ini dia kira-kira. Oke. Nah, balas elektronik sebenarnya banyak digunakan produsen lampu untuk membuat lampu TL ya menjadi lebih hemat energi karena memiliki efisiensi daya lebih baik. Maka kita peroleh bahwa balas berfungsi sebagai pembangkit tegangan tinggi agar peristiwa pelucutan gas dapat terjadi. Iya, benar ya. Ya, nomor 1 benar. Kemudian nomor 2, ini nomor 3 pasti benar ya. Balas menyebabkan pemakaian daya listrik lebih besar daripada 10 watt. Enggak ya, seharusnya dia menjadi lebih efektif gitu, lebih efisien. Kemudian fungsi utama balas adalah sebagai pengalir arus listrik. Enggak ya. Dia nanti fungsinya sebagai apa nih? Sebagai apa tadi? Memberikan sumber tegangan ya untuk menyalakan lampu TL gitu ya. Oke. Jadi nanti dia memberikan sumber tegangan gitu, bukan pengalir arus listrik. Jadi jawaban yang paling tepat adalah 1 dan 3. Berarti 1 dan 3 jawabannya adalah B gitu ya, bola. Nah, begitulah kira-kira jawaban dari fisika kode 314 ya. Oke, ini kode 314. Tapi sebelumnya kita udah pernah bahas ya, kode fisika kita udah pernah bahas kemarin 512 itu kayaknya. 512 ya. Fisika juga dia. Nah, fisika itu sudah saya upload ya di YouTube ini, di channel Zona Ahli. Nanti kira-kira lihat aja di situ pembahasan simak UI. Nanti saya tidak tulis bagian pertama tetapi langsung aja simak UI gitu. Nanti ini saya buat di sini judulnya yaitu pembahasan simak UI 2019 bagian kedua gitu ya. Oke, dimana bagian kedua ini kodenya nanti 314 gitu ya. Oke. Sekian dari kakak, semoga pembahasan soal ini bermanfaat untuk adik-adik atau teman-teman ataupun sesama pengajar. Semoga ini bermanfaat. Jika ada yang kurang, silahkan berikan komentar Anda. Mari kita berdiskusi untuk menyelesaikan soal simak UI yang sangat ribet ini. Oke. Sebenarnya ribet sih kalau untuk angka-angka desimal, tapi secara konsep sebenarnya enggak, hanya angka-angka itu aja yang membuat ribet dia. Tetapi itulah namanya masuk simak UI ya, itu yang memang benar-benar siswa yang kompeten gitu ya. Oke, jadi selamat kepada Anda yang belajar simak UI. Semoga yang mau tes nanti bulan 5 atau bulan 7 ya. Bulan 6 atau bulan 5 itu semoga lulus. Lakukan yang terbaik, persiapkan diri Anda dengan baik. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.